Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan faslun wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Dan musaqah itu boleh pada pohon korma dan anggur. Walaha syaraitu, dan musaqah itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumatin, ditentukan dengan waktu tertentu. Yang kedua, wa an yanfaridal 'amilu bi'amalihi, yang pekerjanya, pelaksananya melaksanakan sendirian. Wa alla yashtarita musyarakatan malik fil amal, dan hendaknya tidak disyaratkan pemilik itu ikut kerja. Wa yashtaritu lil 'amili juz'an ma'luman minats thamarah, dan pekerja itu mensyaratkan bagian tertentu dari hasil buah yang didapatkan. Tsumma al-'amalu fiha 'ala dhurbain, kemudian pekerja musaqah itu ada dua macam. Amalun ya'udu naf'uhu 'ala tsamarah, kerjaan yang mana manfaatnya itu untuk buah tersebut. Fahuwa 'alal 'amil, itu tanggung jawabnya pelaksana. Wa 'amalun ya'udu naf'uhu ilal asli, dan kerjaan yang manfaatnya itu untuk pokoknya. Fahuwa 'ala rabbil mal, maka itu adalah kewajiban pemilik harta tersebut. Al-musaqah diambil dari kata-kata as-saqyu, dan as-saqyu itu adalah nyirami. Siqayah, as-saqyu itu nyirami. Maksud dari akad musaqah sebagaimana yang disebutkan oleh sahib Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan hiya an yu'amila insanun ala syajarin, seseorang itu bermuamalah untuk sebuah pohon. Liyata'ahadaha bis-saqyi wat tarbiyah, untuk diairi, diramut. Ala annama razaqallahu ta'ala min thamarin yakunu bainahuma, dengan catatan hasil yang Allah rezekikan itu
dibagi antar mereka berdua. Dahulu para ikhwah, kita sudah ada istilah muzara'ah. Sekarang ada istilah musaqah. Jadi kalau muzara'ah itu diambil dari kata-kata zara, tanaman. Gambarannya itu adalah A punya sawah, punya kebun, punya lahan. Kemudian dia menginginkan agar kebunnya, ladangnya, sawahnya itu diramut oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain. Apapun alasannya. Bisa jadi karena dia sibuk, punya kerjaan lain sehingga sawahnya nggak ada yang ngeramut, nggak ada yang nanami. Bisa jadi karena dia sudah punya sawah banyak, kebun banyak, nggak ngatasi kalau ditangani sendiri. Bisa jadi karena dia melihat ada si B yang orangnya itu nggak punya pekerjaan tapi sebenarnya punya keahlian untuk tanam-tanam di sawah atau ladang. Lalu dia minta kepada si B untuk garap sawahnya, nanam jagung, nanam padi, atau tanam-tanam yang lain. Lah, hasilnya nanti sesuai dengan kesepakatan. Akad ini namanya muzara'ah. Namanya muzara'ah karena pekerjaannya itu zara, pekerjaannya itu tanam. Adapun musaqah mirip dengan itu, beda gambaran. Gambarannya itu adalah kebun yang sudah ada tanamannya. Kebun jeruk, kebun mangga, kebun keres, kebun jengkol, jengkol ya. Ini kebun kelapa, kebun apalah? Kebun kurma, anggur. Lah, kemudian kebun itu milik si A, milik si A. Dia kemudian mengadakan perjanjian dengan si B. B, kebunku rambutan, kebun apa ini? Kebunku rambutan. Jadi ini barusan panen. Musim panen sudah selesai. Lah, kebunku rambutan. Nanti di musim panen berikutnya kalau ada hasilnya maka 60% milik kamu, 40% milik saya. Akad ini namanya musaqah. Akad ini namanya musaqah. Kenapa? Karena tidak ada nanam, tanaman sudah ada, pohon sudah ada, kebun itu sudah berisi pohon mangga, korma, anggur, kelapa maupun yang lain. Yang dilakukan oleh si B, amil, itu hanya ngeramat, hanya ngeramut, hanya ngurusi. Lah, kebun itu pekerjaan yang paling utama adalah pengairan. Pengairan itu dalam bahasa Arab namanya as-saqyu atau as-siqayah. Maka transaksi itu dinamakan dengan al-musaqah. Jadi al-musaqah. Jadi kalau begitu ya akhwan, perbedaan antara musaqah dengan muzara'ah, kalau muzara'ah itu tanah kosong. Jadi oleh pemiliknya diserahkan kepada si B untuk digarap, dibaca, di apa gitu, dicangkuli, ditanami, nanti hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya muzara'ah karena ada zara, ada proses tanam. Tapi kalau musaqah nggak ada proses tanam karena pohon sudah ada, pohon sudah gede, pohon sudah sudah besar, tidak ada tanam. Yang ada itu adalah at-ta'ahud, ngeramut, ngerawat, ya. Lah, nanti hasilnya sesuai dengan kesepakatan antar mereka, sesuai dengan kesepakatan antar mereka. Baik. Itu namanya musaqah. Dan akad atau transaksi musaqah ini boleh. Jadi kata beliau, wal musaqatu jaizatun
musaqah ini boleh. Musaqah ini boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Ijma' para ulama dalam Sahih Muslim dalam riwayat Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybara bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan kesepakatan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanaman tersebut. Dan hadis-hadis yang semacam itu banyak, semuanya dibangun di atas kisah perang Khaybar. Jadi Khaybar itu area subur, area pertanian. Nah, pertanian yang paling kondang di Khaybar adalah pertanian korma. Pertanian korma. Khaybar itu aslinya adalah negeri yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Singkat cerita, kemudian negeri itu dikuasai oleh kaum muslimin lewat jihad, lewat perang. Lewat perang yang masyhur dengan nama perang Khaybar. Terjadi pada tahun berapa ya? Terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Lah, selesai yang terjadi peperangan, yang orang-orang Yahudi Khaybar terkalahkan, maka secara otomatis negeri itu menjadi milik kaum muslimin. Negeri itu menjadi milik kaum muslimin. Tidak perlu Anda jabarkan kenapa kayak menyerang, bagaimana proses penyerangannya, itu menjadi pelajaran sejarah nanti. Intinya Khaybar sekarang menjadi wilayah kaum muslimin, milik kaum muslimin. Tatkala menjadi milik kaum muslimin, maka penduduk asli Khaybar yang mereka itu dulunya tinggal di situ, orang-orang Yahudi, ngomong sama Rasulullah, jadi kalian itu gak bisa ngeramut kebun-kebun korma yang ada di tanah Khaybar. Kami ini wis pakari, wis ahli nih ngeramut, dari dulu kita yang ngeramut. Sudah gini aja, biar kami yang ngerjakan, biar kami yang ngeramut, nanti hasilnya kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tanah milik kaum muslimin, kebun korma milik kaum muslimin diramut oleh orang-orang Khaybar. Nanti hasilnya sesuai dengan kesepakatan antar mereka. Lah ini yang melandasi bolehnya transaksi apa tadi namanya? Musaqah. Dan transaksi ini disepakati oleh kaum muslimin sebagai sebuah transaksi yang boleh. Bismillah. Baik. Kita lanjutkan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, beliau mengatakan wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Musaqah itu boleh kalau tanamannya itu, kebunnya itu kebun korma sama kebun anggur. Kebun korma sama kebun anggur. Jadi musaqah pada kebun korma itu pasti boleh. Kenapa? Karena kisah Khaybar adalah kebun korma. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anggur itu juga boleh. Anggur itu juga boleh. Musaqah pada kebun anggur itu juga diperbolehkan. Alasannya karena dalam sebagian riwayat pertanian Khaybar itu meskipun kebanyakannya adalah korma, tapi juga ada kebun-kebun anggurnya. Jadi ada kebun-kebun anggurnya. Yang kedua, karena korma dan anggur itu satu hukum dalam masalah zakat. Sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena itu
musaqah pada kebun anggur boleh. Yang ketiga, bagaimana dengan kebun-kebun yang lain? Kebun mangga, kebun apel, kebun jeruk, dan kebun-kebun yang lainnya. Boleh apa tidak? Hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada khilaf di kalangan mereka. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada khilaf. Dalam mazhab jadidnya, dalam mazhab Imam Syafi'i yang baru tidak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang lama boleh. Dan pendapat yang boleh itulah mazhab mayoritas para ulama. Itu mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga mazhab Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Qadim, dalam mazhab yang lama, dan itu yang zahir insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pertama, karena dalam sebagian riwayat dari hadis yang membicarakan tentang masalah musaqah, lafadznya itu adalah pohon, asyajar, gitu ya. Pohon berarti semua pohon boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan kita bedakan? Apa to bedane kebun kurma karo kebun mangga? Apa bedane kebun anggur karo kebun cuwet? Ini karo kebun doro sama kebun jeruk. Gak ada bedanya. Sama-sama kebun ditanam untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang. Yang ketiga, hukum asal dari muamalah itu boleh. Jadi hukum asal dari muamalah itu boleh. Tidak mesti ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidah muamalah itu berbeda dengan kaidah ibadah. Kalau kaidah ibadah mahlah, al-asl fil ibadat al-hadr. Hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang. Sedangkan dalam masalah adah dan muamalah, al-asl fil adat al-ibahah. Hukum asal adah itu adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan musaqah ini ada beberapa syarat. Walaha syara'id. Musaqah ini ada beberapa syarat. Yang pertama, ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan. Bisa menggunakan hitungan bulan, bisa menggunakan hitungan musim. Hitungan musim. Karena kan kayak pohon-pohon tertentu itu kan ada namanya musim buah. Ada pohon-pohon tertentu itu enggak punya jam, kok enggak punya jam? Enggak punya musim buah. Musim buah itu rata-rata mangga. Itu ono musim berbuah, mangga itu bulan ini sampai bulan ini biasanya. Pohon apa buahnya itu bulan ini sampai bulan ini. Tapi ada buah-buah itu yang enggak ada musimnya, sepanjang tahun, sepanjang waktu ada. Contoh pohon pisang. Ini pisang. Makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, pisang itu mengambil sifat pohon-pohon surga. Pisang itu buah surga. Kenapa? Kan Allah mensifati buah surga itu ukuluha daim. Yani Allah mensifati buah-buah surga itu ukuluha daim. Jadi selalu bisa dirasakan, selalu bisa dimakan, selalu bisa dinikmati. Rauno kemudian yani di surga itu pengen rambutan, sih durung musim 2 bulan lagi. Masa surga 2 bulan lagi. Jadi enggak ada ya kapanpun, yani kondisi apapun itu ukuluha daim. Makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, yani pisang itu salah satu buah surga. Alasannya ukuluha daim. Jadi mangan pisang itu makan buah surga. Ora. Apa tadi? Ngomong apa tadi? Sama-sama buah surga. Oh, pisang. Ini. Jadi waktu yang ditentukan itu bisa pakai musim. Jadi selesai musim panen rambutan. Kemudian
Pemiliknya itu ngomong sama si bibi, rambutan ya sampai 1 musim loh. Sampai musim panen depan itu kamu ramut. Hasilnya nanti sekian, sekian. Silahkan. Ya, ada buah-buah yang nggak bisa semacam itu, pisang. Sampai musim pisang tahun depan, nggak ada musim pisang. Jadi sampai akhir tahun 2021, sampai akhir tahun 2022, misalkan begitu. Yang penting ditentukan waktunya agar jelas transaksi itu pasti, transaksi itu jelas. Jadi ini itu adalah syarat yang pertama agar tidak terjadi masalah nanti di kemudian hari. Jadi itu yang pertama. Jadi an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumatin. Jadi dia tentukan waktu tertentu, waktu kesepakatan kerjasama antara pemilik kebun dengan pekerja yang mengelola, yang ngeramut kebun tersebut. Yang kedua, an yanfarida al-amil bi amalihi. Yani al-amil bi amalihi wa alla yashtarita musyarakatan malik fi al-amal. Jadi dalam akad musaqah itu pemodal pasti, yang kerja pasti, sing modal tok, sing kerja tok. Itu namanya musaqah. Itu namanya musaqah. Kalau enggak gitu namanya bukan musaqah. Jadi namanya lain. Itu bisa dinamakan musyarakah, kerja bareng, tapi bukan namanya musaqah. Kayak kemarin lah kita katakan mudharabah atau qirat, itu syaratnya adalah pemodal ya pemodal tok, pelaksana ya pelaksana tok. Jadi kalau kemudian sama-sama modali, sama-sama melaksanakan, itu namanya syirkah, tapi bukan namanya mudharabah. Jadi syirkah, tapi bukan namanya mudharabah. Lah musaqah juga begitu. Yang namanya musaqah itu adalah yang punya kebun, yang punya modal, dia murni memodali, yang melakukan, yang melaksanakan, yang ngeramut murni melaksanakan, ngeramut dan yang semisalnya. Itu apa tadi? Yani an yanfaridal amilu bi amalihi. Yang ketiga, syaratnya adalah pekerja itu mendapatkan bagian tertentu dari buah yang nanti didapatkan. Dari buah yang nanti didapatkan. Taib. Gambarannya bisa persentase, bisa apa? Yani bagian tertentu saya dapat 1/3. Yani kamu dapat sekian. Atau kita mengatakan yani pekerja dapat 60%, pemilik mendapatkan 40%, tergantung kesepakatan antar mereka. Dan itu dihitung dari total hasil. Itu dihitung dari total hasil. Adapun kalau dipatenkan buah ini, pohon ini, pohon ini, pohon itu, maka itu yang terlarang. Jadi seandainya buku ini itu adalah kebun. Jadi ini satu kebun. Maka proses persentase dari musaqah, semua hasil kebun itu disatukan satu, kemudian dihitung sesuai dengan persentase yang ada. Maknanya jadi bisa 60-40, 70-30, tergantung dengan kesepakatan antar mereka. Yang enggak boleh itu adalah begini. Di sini itu kebun. Isinya 100 pohon mangga. Isinya 100 pohon mangga. Kemudian si pemilik mengatakan, "Mas, itu rambutan ya kebunku. Sampai nanti buah yang bagus. Nanti kalau ini musim buah, lah itu kan jumlah pohonnya 100. Jumlah pohonnya 100. Saya 10 pohon aja lah. Yang 90 kamu. Hasil yang 90 pohon milik kamu, yang 10 milik saya. Tapi aku milih pohon ini 1 tandai, pohon ini 2, pohon ini 3, milih pohon yang bagus-bagus gitu. Itu enggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Hah? Karena ada gharar, ada ketidakpastian hasil. Jadi bisa jadi yang 10 ditandai meskipun cuma 10 ngalahkan yang 90. Karena 10 itu yang gede-gede, yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk gitu ya. Yang 90 kuru-kuru, kecil-kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, efek dari akad semacam itu nanti yang pelaksana fokus di kebun atau di pohon milik dia. Sedangkan pemilik fokus di di pohon milik dia. Maka yang bisa dilakukan adalah total, digabung total, kemudian nanti hasilnya dibagi sesuai dengan persentase. Adapun ucapan beliau, kemudian pembahasan berikutnya, al-amalu fiha ala dzurbain. Kerja musaqah. Jadi kerja musaqah itu ada dua kemungkinan. Ada dzurbain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kerja biaya yang harus dikeluarkan, kerja yang membutuhkan biaya, itu kaitannya dengan buah yang satu musim itu akan dihasilkan, itu biayanya ditanggung oleh pekerja. Contoh, jadi buah itu kan kadang-kadang butuh nyemprot, kadang-kadang ya butuh ini bungkusi ben gak ada hama, kadang-kadang butuh ini biaya semprot, jadi biaya bungkusi, biaya bersihin biar gak banyak rumput-rumput ilalang, biaya ini, biaya itu tanggungan siapa? Pekerja. Kenapa? Karena kaitannya dengan buah di musim tersebut. Tok. Nyemprotkan sekali musim, terus sudah. Bungkusi kan hanya untuk sekali musim, terus sudah. Adapun kalau yani biaya itu berkaitan dengan asal. Wa amalun ya'udu naf'uhu ilal asli. Ilal asal itu ada kemungkinan maknanya kembali kepada maslahat tanah atau pada maslahatnya pohon, yang mana selesai transaksi maslahatnya itu, manfaatnya itu masih berlaku, masih berlangsung, atau itu kewajiban pekerja pelaksana. Dilihat sumur itu kira-kira manfaatnya untuk sekali musim tok, apa nanti kalau sudah selesai satu musim masih difungsikan? Masih difungsikan. Lah kalau ternyata manfaatnya itu selesai satu musim masih difungsikan, itu namanya ya'udu ilal asli. Maka itu kewajiban siapa? Pemilik kebun. Maka fahuwa ala rabbi almal. Adapun kalau manfaat itu hanya untuk sekali musim, untuk satu masa, untuk satu waktu yang dinikmati oleh mereka berdua, setelah itu tidak, maka itu biaya dari siapa? Dari al-amil, dari pelaksana atau pekerja tersebut. Jadi ini Allahu yakum, jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah musaqah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah musaqah. Tapi insyaallah untuk yang masalah berikutnya tentang masalah al-ijarah kita bahas pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ustadz, saya seorang penuntut ilmu yang pemahamannya kurang sekali. Apalagi belajar fikih, saya bingung sekali. Apakah ada doa dan cara untuk masalah ini? Pertama ya akhi, semua ilmu itu
awalnya mesti berat. Karena ilmu syar'i ini sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran itu, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi Allah mensifati Al-Quran itu dengan qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Maka mesti ada beban, mesti ada berat. Tapi di ujung jalan usaha dan doa, di sanalah ada secercah cahaya, harapan, keberhasilan. Bagaimana resepnya? Antum sungguh-sungguh di dalam belajar, maksimalkan kemampuan diri, maksimalkan kemampuan diri. Jangan lemah, pasrah dengan gawan bayi kita. Aku kurang cerdas Ustaz, aku kurang pinter Ustaz. Tidak ada manusia enggak cerdas, tidak ada manusia enggak pinter. Yang ada itu manusia yang malas. Ini karena kecerdasan itu dua, ada kecerdasan jibili, ada kecerdasan muktasab. Ada zaka jibili, ada zaka muktasab. Ada kecerdasan yang memang gawan bayi ini cerdas. Ada yang kecerdasan itu yang diusahakan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilm bittahallum. Ilmu itu dengan belajar. Yang kedua, yakni bersikap lembut itu dengan latihan bersikap lembut. Jadi yang pertama, maksimalkan dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin azanillahu yang wa iyyakum. Yang kedua, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Kalau yang pertama sudah dilakukan, maka lakukan langkah yang kedua. Lakukan langkah yang kedua. Awali semuanya ya kawan dari memahami pokok ilmu, matan ilmu. Jadi pendasaran ilmiah. Dasar ilmiah itu pondasi asal, pondasi pokok. Kalau pondasi ilmiahnya mentah, dibangun kayak apapun tetap mentah. Tetap Ustaz, sudah Ustaz 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang selalu jenengan sampaikan sering itu sudah, Masya Allah. Kalau begitu ya kawan, mungkin ma'had ini gak cocok untuk antum. Jadi tatkala kita membuat kurikulum, itu kita ngukurnya itu pakai standar otak roto-roto, pakai standar otak rata-rata. Otak rata-rata kita itu kan 60, 70, 80. Sing jenius itu 1, 2, sing ora pinter itu 1, 2. Kita mengambil otak rata-rata. Kita sudah pertimbangkan pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Ada beberapa pelajaran itu sudah kita pertimbangkan matang. Tapi kalau ternyata kondisi antum itu beda, ya berarti butuh kondisi yang beda. Ada dua kelompok manusia yang berbeda di sini. Yang pertama mengatakan, Ustaz, kurikulum Ustaz, mosok pelajaran kayak gitu pelajaran setahun, 2 bulan cukup Ustaz. Oh, mantap Masya Allah. Ada teman-teman antum yang begitu ke anak itu. Pelajaran Arba'in Nawawi kok setahun Ustaz. Mestinya itu 2 bulan khatam Ustaz. Ini, nah antum sudah selesai. Udah Ustaz, muqarrarnya setahun, tapi sudah khatam. Sudah. Itu. Ini, wong muqarrar kok setahun 3 juz tau Ustaz. Mestinya yo 10 juz ngono. Nah, antum sudah khatam, sudah. Coba anak tes hafal. Nah, kalau yang ini ya kawan, itu butuh kondisi khusus. Jadi kondisi khusus. Anak sering nasihati kalau ikhwan yang semacam itu ya, kalau begitu waktu yang sisa lakukan ini. Ambil buku ini, pelajari buku ini, lakukan langkah ini. Tapi itu kan nggak bisa dipukul rata. Gak semua orang mampu. Wow, sing pelajaran wis kelengerok. Kurikulum yang ada wis ruwet ngono ya. Nah, itu saya mending. Tapi ada sebagian di antara antum itu yang Masya Allah Ustaz, pening Ustaz. Pokoknya keluar kelas tuh nyut ngono. Pening ngono ya. Gak kuat Ustaz. Kalau begitu ya kawan, antum cari ma'had yang fokus di 1, 2 ilmu tapi
gak terlalu banyak ilmu. Jadi karena kurikulum kita itu dipantau oleh Jamiah Islamiyah, jadi kita nggak bisa banyak keluar. Jadi harus mengikuti yang ada pada mereka. Dan ini semua ma'had yang termuadalah, mengikuti sistem yang ada di negeri Saudi. Adapun yang lain bisa diatur. Ada beberapa pelajaran itu yang fokus di tahfidz tok. Ada ma'had itu yang fokus di 1, 2 pelajaran, 3 pelajaran cukup. Jadi nggak terlalu banyak. Mungkin antum termasuk orang-orang yang harus itu yang dilakukan. Ini para ulama kita itu dulu kan juga model-model. Imam Nawawi itu pelajarannya sehari 12 mata pelajaran. Loh, antum kan cuma pagi hafalan, duha 3 pelajaran, asar 1, maghrib 6. Maghrib itu gak penting mikirin. Maghrib datang, ini besok taruh lagi, segitu aja gak mikir. Berarti 4 atau 5 lah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehari itu 12 materi pelajaran. Kuat. Yonik kelasnya Nawawi kuat. Nek kelas kita mbuh. Jadi itu kondisi khusus. Lah, bagi ikhwah yang memiliki kondisi khusus mungkin bisa menghadap pribadi. Itu butuh butuh cara khusus untuk mengatasi ini permasalahan. Kalau memang antum sudah melakukan apa yang anak katakan tadi, sudah maksimal, sudah ya ikhwan, maksimalkan waktu untuk murojaah, untuk belajar, untuk segalanya, kemudian memulainya dari itqan dalam dasar-dasar ilmiah yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana jika pelaksana mengambil bagian tertentu dari buah tersebut dengan bentuk uang bukan dengan bentuk buah? Maksudnya, kalau sudah selesai dipanen, otomatis kan dijual. Jadi kalau mau ngambil dalam bentuk uang silahkan, nggak ada masalah. Tapi setelah dipanen, jadi panen semuanya ditotal, kemudian nanti uangnya hasilnya dapat berapa, itu yang kemudian di persentase. Tidak harus bawa buah tidak harus bawa buah ke rumah. Ini kan bawa buah ke rumah untuk banyak-banyak ngapain juga. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.